Halo orang hebat, The Great People. Jumpa lagi dengan saya Gencar di channelnya Gencarnet. Di episode kali ini saya mau membahas mengenai sesi leadership. Bagaimana Anda membentuk tim Anda yang kuat, yang diisi oleh orang-orang yang satu visi dengan Anda. Sehingga Anda akan nyaman bekerja sama dengan mereka. Dan akhirnya pekerjaan Anda akan membuahkan hasil omset yang maksimal. Mengapa dalam membentuk tim yang kuat, diperlukan tim yang satu visi dengan Anda? Saya mengibaratkan seperti perlombaan Dragon Boat. Perlombaan perahu dayung, di mana dalam perahu itu diisi oleh beberapa orang, dan di tengah ada seorang pemimpinnya. Seorang pemimpin itu bertugas memberikan motivasi agar para pendayung itu tidak lelah, memberikan energi yang maksimal untuk menyelesaikan perahu itu sampai dengan garis finish. Dan juga bagaimana pemimpin itu bisa memberikan irama yang tepat, bagaimana harus mendayung saat harus di sebelah kiri dan bagaimana mendayung sebelah kanan, sehingga perahu itu berlari lurus ke depan. Anda bisa bayangkan jika seorang leader memberikan instruksi untuk mendayung ke belakang, tapi ada salah satu atau dua para pendayung mendayung justru sebaliknya. Apakah perahu itu akan maju dengan kecepatan yang penuh? Justru malah sebaliknya. Perahu itu akan terus bergerak di tempat. Nah, pembahasan kali ini sangat cocok buat Anda sebagai leader yang sedang membentuk tim Anda. Siapa orang-orang yang akan menjadi anggota dari tim Anda? Pastinya Anda akan mencari orang-orang yang sesuai dengan kriteria Anda, bukan? Saya ingin membagikan 6 kriteria yang bisa menjadi patokan buat Anda dalam mencari dan merekrut tim Anda. Kriteria yang pertama bicara mengenai karakter. Apakah dia mempunyai karakter yang baik? Karakter pada umumnya seperti bicara mengenai kejujuran, responsif, bertanggung jawab, mandiri, disiplin, teachable. Apakah dia mau belajar atau tidak? Layaknya seperti gelas yang kosong. Anda layaknya seperti seorang HRD yang sedang mencari orang. Anda membutuhkan daftar kurikulum vitae. Anda lihat daftar riwayat hidupnya. Dari situ Anda bisa melihat apakah cocok untuk bekerja sama dengan Anda. Kriteria yang kedua, common sense. Ini bukan bicara sekedar mengenai IQ atau tingkat kecerdasan seseorang. Tapi bicara common sense itu bicara mengenai insting, kepekaan, ketajaman indera, kemampuan imajinasi atau kemampuan memori yang bagus. Orang-orang yang punya common sense yang bagus itu punya wawasan yang luas. Dan umumnya mereka up to date. Karena mereka suka membaca surat kabar, mendengar berita-berita yang positif dalam membangun hidupnya. Jadi kita mencari orang yang punya common sense yang bagus. Tujuannya juga common sense ini bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dia dengan orang lain. Sehingga dia tidak kesulitan untuk berkomunikasi. Meningkatkan people skill dia. Bahasa sederhananya gini, nyambung apa enggak? What? Kalau misalkan Anda ngobrol sama dia, udah nggak nyambung, Anda yang tentukan apakah dia cocok atau tidak di tim Anda. Kriteria yang ketiga adalah money motivation. Apakah orang tersebut suka uang atau tidak? Tapi kan semua orang suka uang ya. Maksud saya begini, apakah orang tersebut lebih termotivasi untuk kerja lebih keras untuk mendapatkan uang? Sehingga dia nggak gampang cepat puas. Guys, pernah dengar nggak bahwa uang bukan segalanya? Nah, kalau pernyataan itu berhenti titik sampai dengan situ, menurut saya money motivation-nya rendah. Karena artinya orang tersebut tidak memahami arti uang itu. Karena bicara mengenai uang itu bukan bicara mengenai diri sendiri, tapi bicara mengenai untuk orang lain, keberadaan untuk orang lain, untuk orang tua, untuk pasangan, terlebih kalau dia sudah berkeluarga, untuk anak dia. Jadi money motivation itu bicara bukan sekedar motivasi untuk diri sendiri saat punya uang banyak, tetapi bicara untuk orang lain, motivasi mendapatkan uang banyak untuk orang lain. Peribahasa yang tepat adalah uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang.
Kriteria yang keempat adalah achievement drive. Apakah orang tersebut haus akan prestasi, punya ambisi, goal oriented, dan terlebih dia suka dengan yang namanya kompetisi. Bagaimana Anda bisa melihat seseorang achievement drive-nya tinggi atau tidak? Anda bisa melihat dari track record dia sebelumnya. Di dalam karirnya, apakah dia suka dengan yang namanya promosi dalam karir? Anda juga bisa melihat di masa dia sekolah, apakah dia pernah mendapatkan ranking yang bagus, ataukah dia pernah duduk di dalam satu organisasi sekolah seperti OSIS, Pramuka, pernah ikut dalam kegiatan Palang Merah Remaja. Kriteria yang kelima adalah high level of energy. Apakah orang tersebut punya semangat yang tinggi, daya juang kerja yang tinggi, workaholic, hard working. Kalau dia bekerja lebih keras, dia nggak gampang sakit. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Anda bisa melihat dia dari daily activity-nya. Anda bisa lihat dia bangun jam berapa, tidur jam berapa, dalam satu hari dia ngapain aja, persisten atau tidak kerjanya. Atau saya juga pernah bicara sama tim saya, untuk menilainya gampang deh, lihat aja isi tasnya. Apakah isi tasnya ada koyo, minyak angin, atau salon pas gel? Kriteria yang keenam adalah staying power. Bicara staying power, bicara mengenai natural market. Apakah saat ini dia mempunyai banyak orang yang dia kenal? Bicara mengenai komunitas, apakah dia mempunyai komunitas hobi, komunitas sosial, komunitas keagamaan? Bicara mengenai kondisi keuangan dia saat ini, apakah dia dalam kondisi yang minus sehingga membuat dia kesulitan untuk bekerja? Your people are your most important assets. Saat Anda sudah menemukan tim Anda, berinvestasilah kepada mereka. Investasi dalam hal waktu, investasi dalam hal tenaga, investasi dalam hal modal. Berikan reward jika mereka berhasil mencapai pencapaian tertentu. Ajarkan mereka dengan skill, knowledge, dan attitude yang baik. Dan ciptakan culture di dalam tim Anda. Seperti we are team, together, everyone achieve miracle. Ciptakan sebuah sikap kebersamaan, satu sama lain saling mengisi. Adakan team building, supaya ada kekompakan, solid satu sama lain. Sehingga mereka saling mengisi dan menguatkan. Itulah seni dari leadership. Oke, demikianlah video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Anda bisa share, like, dan juga subscribe channel ini, channel Gencarnet. Jika Anda masih ada pertanyaan, Anda bisa bertanya di kolom komentar. Dan saya sangat senang sekali bisa membantu Anda. Oke, ciao, great people.